亲爱的弟兄姐妹们，平安！我们又见面了。感谢主，求神给我们平安健康，甚至到我们每个星期四都有健康的身体在网络上敬拜主。Salam saudara-saudari sekalian. Dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada Tuhan. Beri kita sehat untuk ibadah di Komisi Kaleb. Mari kita ambil saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. 普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉他，当来向他歌唱。阿门。我们现在来唱一首诗赞美神，是天父必看顾你。必叫你从
弟兄姐妹们低头祷告。慈悲爱我们的天父上帝，我们满心感谢真理的恩典。主啊，在这个不稳定的情况下，当我们临近中，你都与我们同在，你保护我们，坚强我们，除去我们心中的一切不义。主啊，你给我们很多医生和护士在医院里服务。现在的情况下，主啊，他们都很多病毒的人，他们没办法维持下去。但是主啊，求你坚强他们，保护他们，甚至将他们所做的一切功能顺利，心灵上有神赐的力量，安慰和健康给他们和他们的家人。亲爱的弟兄姐妹们，也在床上的，并在床上当中的，求主你用奇妙的双手来引领他们，医治他们，保护他们，坚强他们，甚至到他们有依靠的力量来胜过一切。主啊，求你的仆人谭牧师要给我们分享上帝的话语，求主给他从上头的聪明智慧，上帝的灵与他同在，甚至到我们听到的都是上帝的声音和我们讲话。主啊，再次求主帮助我们，隐藏我们在主的翅膀下，使得我们没有摇动的心在你面前。主啊，你坚强我们每一个人有平平安安的，我们的家人全部交托在这圣手中，求主保守与我们同在。我们这样的求谢，将以下的时间交托，求主自己带领保守我们，使我们能够安静来听主你的话语。我们这样的求谢祷告，完全是奉靠救主耶稣基督的圣名祈求，阿们。我们再唱一首歌，就是只要有你在我生命中。有你在我生命中，我就永远不惊慌。风云那样大，旷野这样广，有你同在，心平安。只要有你在我生命中，我就永远不孤单。有你同作伴，与你同步走，充满温暖不畏寒。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。甘愿为我受尽折磨，将我当作你心肝。情这般，如何感谢？一生与主相牵连。要有你在我生命中，我就永远不惊慌。
风雨那样大，狂野这阳光，有你同在心平安。只要有你在我生命中，我就永远不孤单。有你同作伴，与你同步走，充满温暖不畏寒。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。甘愿为我受尽折磨，将我当作你心肝。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。恩情这般如何感谢，一生与主相牵连。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。甘愿为我受尽折磨，将我当作你心肝。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。恩情这般如何感谢，一生与主相牵连。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。甘愿为我受尽折磨，将我当作你心肝。海水会干，石头会烂，你的大爱永不变。恩情这般如何感谢，一生与主相牵连。恩情这般如何感谢，一生与主相牵连。接下来我们读圣经，我们读的就是诗篇122篇第4节到第6节。我们一起来读呀。众支派就是耶和华的支派，上哪里去？按以色列的常例，称赞耶和华的名，因为在哪里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。你们要为耶路撒冷求平安，耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺。我们读经到这里，我们接下来再唱一首歌，唱完之后我们要听上帝的话语。现在我们要唱的就是上帝是我们的避难所。上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。上帝是我们的避难所，是我们的力量，
接下来我们要听上帝的话语。Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Pham Chin Chet. Waktunya kami persilakan Pendeta Pham Chin Chet. Ya, kita selamat sore saudara sekalian. Kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh persekutuan bersama-sama di Komisi Kaleb ini. Di sore hari ini, kami boleh memuji nama Tuhan, boleh berdoa kepada-Mu Tuhan. Juga ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mampukan hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan semua kami boleh diberkati pada sore hari ini. Sehingga kami selalu mengasihi Tuhan, selalu mengindahkan Tuhan, mengindahkan firman-Nya, dan taat dalam kehidupan kami. Sehingga hidup masa tua kami sentiasa baik dan benar, dan juga menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan lewat hidup kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu, dan semua kami yang mendengarkannya, biarlah ketika firman Tuhan dibacakan dan dijelaskan, semua kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri tema menempuh perjalanan hidup. Kita tahu hidup kita itu ibarat suatu perjalanan ya. Perjalanan dari dunia ini ke surga yang abadi dan kekekalan ya. Kita tahu hidup di dunia ini hanya sementara, tapi bukan kebetulan kita ada di dunia ini, tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Kita bersyukur selagi hidup kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah bekal perjalanan kita ya, dari awal sampai akhir. Itu dasar firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saya menekankan di ayat yang 1 dan ayat 2 bagian A. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dia bicara tentang menempuh perjalanan hidup. Ya, sejak kita lahir, kita terus berkembang ya, bertumbuh dari segi usia kita terus berjalan, nanti ada titik akhir dalam kehidupan kita. Tapi saya jelaskan sepintas tentang waktu ya, pengertian waktu dari Alkitab itu ada 3 pengertian. Waktu yang kekal atau urutan waktu sama momentum ya, waktu yang kalau dilewatin ya menit, waktu, jam gitu, dilewatin nggak bisa terulang lagi. Ini yang kita bicarakan akan hal ini. Terus ini garis lurus ya, dari awal start kita lahir sampai ujung ya, nanti di end-nya adalah kita meninggal dunia. Ya memang dalam kehidupan kita ya bukan tabu ya ngomongin soal akhir hidup atau meninggal atau mati gitu ya. Tapi kita tahu itu hanya kenyataan. Misal musim COVID ini ya, ya tadinya sehat. 5 hari lalu saya punya teman ya dari Sanggau, teman SMA sih, dia tinggal di Jakarta, Kwetono namanya. Teman-teman mengatakan doakan dia kena COVID dan sedang gawat ini. Kita dapat kabar dia meninggal. Begitu cepat ya, 5 hari. Lalu belum lagi jemaat yang saya layani sekarang ada 14 orang lagi COVID. Tidak ada perawatan di rumah sakit karena semuanya penuh. Jadi hal yang mengingatkan kita bahwa kita tuh dekat ya dengan namanya air kehidupan. Kita nggak tahu ya. Nah, ini bicara bahwa waktu kita lahir sampai meninggal itu nggak berapa umur yang Tuhan anugerahkan. Kita nggak tahu lah ya berapa gitu ya. Siapa yang paling muda di sini? Ya terus siapa yang paling tua gitu. Pasti kita beragam umur kita ya. Ini bicara berarti waktu kita di dunia itu, hidup kita di dunia itu dalam keterbatasan waktu. Allah yang menciptakan waktu, kita ada di dalam keterbatasan waktu di dunia ini. Nah, hidup kita di dunia sangat singkat. Ya, kalau dalam Alkitab berkata seperti uap. Ya, seperti rumput yang sebentar kering, berkembang sebentar kering. Kalau peribahasa mengatakan kita hidup tuh ibarat hanya numpang ya di dunia ini. Hanya pendatang, kalau Paulus kata, Petrus kata. Kalau bahasa Jawa tuh
orang hidup tuh numpang ngumbe, numpang minum. Itu berarti singkat gitu ya. Jadi waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang. Waktu begitu berharga bagi orang yang bijak, dan orang yang bijak tidak sia-siakan waktu. Ya, bicara menempuh perjalanan hidup, kita tahu bahwa tahap-tahap kehidupan manusia itu mulai dari janin ya, dan belum kita lahir, janin, kemudian lahir sebagai bayi, bertumbuh jadi anak, remaja, dewasa, kemudian kita ya berkarir terus menikah, punya keluarga, lalu kita menjadi orang tua. Nah, kemudian usia kita semakin tua, dan terakhir nggak tahu batasnya kapan kita jadi meninggal. Nah, kita sekarang ada di tahap yang mana? Nah, berarti rata-rata, yang mungkin sebagian besar kita yang hadir di Zoom ini dituju ya, menjadi orang tua. Betul? Tinggal berapa tahap lagi kita menuju kepada 9, the end of our life ya, gitu, di dunia ya. Yang penting bukan bagaimana kita, berapa umur kita, yang penting apa makna dampak yang kita berikan di tengah dunia ini lewat kehidupan kita. Istimewa ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus. Ketika kita belum kenal Yesus, hidup kita mungkin sembarangan. Waktu kita, harta kita, talenta kita tidak fungsikan untuk kehidupan bergereja yang benar, untuk melayani sama gitu ya. Nah, kita tahu bahwa persiapan kita apa? Bukan sekedar menunggu sampai akhir hidup kita gitu ya. Apalagi sekarang rentan nih COVID di mana-mana. Tapi persiapan diri kita bagaimana ya? Ketika kita muda ya, kita terus bertumbuh, terus kita berkarir, makin lama makin merosot ya, fisik kita dan sebagainya gitu ya. Ada batas akhirnya. Nah, bicara ketika kita menjadi menikah gitu ya, kita perjalanan pernikahan kita yang hadir di sini udah berapa ya? Biasanya memasuki usia pernikahan ke 26 sampai 35 atau 36 sampai 50, range-nya 26 sampai 50. Biasanya rata-rata di antara kita sudah menjadi janda atau duda. Karena waktu itu salah satu pasangan kita sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Ya mungkin di usia pernikahan itu mungkin masih sama-sama dengan pasangan kita. Tapi biasa rata-rata 26 sampai 35 atau 36 sampai 50. Kebanyakan salah satu di antara kita dan pasangan kita sudah lebih dahulu sudah dipanggil Tuhan. Dan pada akhirnya juga semua gitu kan. Ya apalagi sekarang rentan ya dengan penyakit-penyakit COVID yang melanda gitu ya. Jadi kebanyakan kita mungkin menjadi janda dan duda. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, janda atau duda ya, widowhood atau widowerhood ya, itu perjalanan pernikahan saya katakan 36 sampai 50. Kalau tadi di 6 sampai 35, sekarang 36 sampai 50 mayoritas ya. Tadi kan sudah, tinggal mayoritas dari kita akan mengalami ya kesendirian ya, karena ditinggal pergi oleh pasangan kita. Tahap menjadi sendiri lagi karena pasangan sudah meninggal. Jadi kecil kemungkinan di masa ini ya, usia pernikahan 36 sampai 50, kita udah makin tua ya, usia makin banyak. Kita pasangan kita udah dipanggil Tuhan kembali. Kecil kemungkinan pasangan itu sama-sama meninggal atau salah satu yang lebih dulu dipanggil. Nah, jadi kecil kemungkinan mereka berumah tangga lagi, cari jodoh lagi, enggak lah itu. Tapi angka kehidupan harapan hidup wanita itu lebih besar dari pria ya. Kalau menurut data yang saya lihat itu bahwa angka usia kehidupan harapan hidup itu orang Indonesia itu 72,7 tahun. Kalau seluruh dunia 71,9. Tapi usia harapan hidup wanita lebih besar dari pria. Kalau wanita 11,29%, kalau pria wanita 11,29%, pria 9,26%. Nah, lalu tahun 2020 riset sebelumnya diperkirakan 280 lebih ya, 280 juta lebih itu janda di Indonesia. Itu banyak ya gitu. Ya, misal kita yang hadir di Zoom ini gitu kan. Apakah mayoritas pasangan kita masih lengkap atau kita sudah ditinggalkan oleh pasangan kita ya, di antara itu. Nah, menjadi janda atau duda itu suatu masa transisi, kehilangan gitu ya. Tadinya sama-sama puluhan tahun pernikahan atau harus sendiri ya. Siap atau tidak siap, harus siap menghadapi proses menjalani kehidupan sebagai janda atau duda dengan baik. Nah, katakan jarang yang ada yang menikah lagi. Nah,
kalau kita lihat di viral ya di media sosial ada nenek-nenek umur 72 tahun nikah sama apa ya anak muda 17 tahun gitu kan. Nah, itu juga ada viral gitu kan. Itu ada aja gitu ya, kita pikir ya. Nah, tahap itu sangat panjang ya. Orang menjadi duda atau janda itu biasanya berkisar misalnya ada yang 15 tahun harus menjalani masa kesendirian, ada yang 20 tahun, ada 30 tahun. Ya kalau dia memiliki anak cucu, ya mungkin nggak sepi lah ya. Tapi dia anak cucunya pergi jauh misalnya. Dia tinggal sendirian sama apa pembantu atau gimana. Mungkin ada yang titip ke panti werda dan mengatakan enggak, itu kurang ajar anak kau nitip di panti werda. Kita lihat panti werda bagaimana dulu. Ya. Kalau di panti werda positifnya adalah iman di masa tua terbina dengan komunitas yang sama, gitu ya. Ada pembinaan iman, masih bisa berkarya dengan talenta karunia difungsikan di situ ya. Jadi mereka merasa tidak kesepian. Keluarga yang menitip di panti werda juga bisa kunjungan sebulan sekali atau gimana. Waktu-waktu tentu dibawa pulang, nginap, nanti diantar lagi dan seperti itu. Karena masa kesendirian itu nggak gampang. Mengalami misalnya ketakutan, itu kesepian. Nah, teman-teman seangkatan mungkin sudah pergi, sudah mendahului gitu ya. Jadi nggak heran kalau kisah-kisah itu tentang yang dulu dan dulu sebagainya. Karena nggak menyambung dengan generasi yang muda gitu ya. Nah, lalu masalah yang dihadapi itu fisik ya, mengalami sakit degeneratif, harus kelola kesehatan dengan baik ya, memiliki BPJS ya, kalau di Jimat katakan minimal memiliki BPJS, kalau terjadi pengobatan tiap bulan atau harus rujuk gitu ya, rutin cek kesehatan ya, rutin cek kesehatan. Itu ada kisah ya, dua orang berteman ya, kita mungkin udah tahu namanya Tukini dan Tukino ya. Tukini bilang ke Tukino bilang gini, Tukini bilang ke Tukino, kamu hafal nggak Sumpah Pemuda? Tukino bilang, dulu sih gua hafal, kau sekarang lupa, kata Tukino. Tukini bilang, mengapa? Tukino jawab, zaman all kita masih muda, tapi ini kan zaman now, kita udah tua gitu kan. Nah, lalu yang saya hafal hanya itu Sumpah Manula, bukan Sumpah Pemuda. Dibilang Sumpah Manula itu apa gitu ya. Lalu Tukino mengatakan Sumpah Manula, 1, makin lama makin tua. 2, asam urat, kolesterol dan gula merajalela. 3, makan dibatasi, tensi diawasi. Yang keempat, banyak ibadah dan tobat karena malaikat sudah dekat. Nah, ini katakan demikian. Itu hanya guyon aja bahwa memang tua tuh fisik bisa menurun ya. Paulus katakan ya, fisik kita menurun tapi secara roh jiwa kita makin dibaharui dari sehari ke sehari. Lalu secara psikis kan ada kehilangan ya, ada rasa loneliness ya, emptiness gitu ada ya, kesepian, emosi jiwa, mental, ya masalah kekosongan, mengalami kekosongan. Ya. Lalu duda dan janda itu 25 juta hidup dalam kemiskinan di antara banyak gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ketika ini ada kisah nih, saya ambil tulisan ya. Contoh, ini ada seorang perancang busana penulis terkenal namanya Kirsida Rodriguez. Dia menulis posting terakhirnya sebelum dia meninggal karena kanker. Dia katakan, saya memiliki mobil merek termahal di dunia di garasi saya. Tapi sekarang saya bepergian dengan kursi roda. Rumah saya penuh dengan segala macam desain pakaian, sepatu, dan barang berharga. Tapi tubuh saya terbungkus kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit. Ada cukup uang di bank, tetapi tidak bisa membeli kesembuhan. Rumah saya seperti istana, tapi saya hanya terbaring di tempat tidur ukuran rumah sakit. Saya biasa pergi ke hotel-hotel bintang 5. Tapi sekarang saya menghabiskan waktu di rumah sakit untuk berpindah dari satu laboratorium ke laboratorium lain, itu bisa lab ya. Saya memberikan tanda tangan kepada ratusan orang. Hari ini catatan dokter adalah tanda tangan saya. Saya memiliki 7 ahli kecantikan untuk rambut saya. Tapi hari ini saya bahkan tidak lagi memiliki rambut.
Nah, ini menyatakan bahwa hidup di dunia itu terbatas. Belum lagi orang mengalami sakit penyakit gitu ya. Ya paling tidak kalau menghadapi masa usinda ya, usia indah, kalau di gereja Kristus dibilang usinda, usia indah, itu paling banyak rentan ya. Kalau nggak salah ada 39 daftar penyakit yang bisa menyerang orang lanjut usia. Belum lagi plus COVID sekarang ya, virus corona ini menyerang semua orang, banyak gitu kan. Nah, ini berarti semakin kita tua, semakin rentan ya dengan penyakit dan sebagainya. Kita harus sentiasa cek kehidupan kita. Tapi tetap jaga hati kita dengan kegembiraan. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Ketika saya dirawat COVID juga, kena COVID, saya juga harus selalu ceria, gembira ya. Banyak berdoa. Ya. Misalkan hati yang gembira adalah obat. Nah, ini survei ya di sebuah survei tentang usia dan juga tinggal di rumah tanpa bantuan, tinggal di rumah dengan bantuan, sama tinggal di panti werda. Nah, ini persentasenya. Kalau usia 65 tahun sampai 74, yang tinggal di rumah tanpa bantuan masih banyak ya, sekitar 75%. Lalu yang tinggal di rumah dengan bantuan itu 20%, tergantung sakitnya apa dan sebagainya. Tapi tinggal di panti werda yang usia 65 sampai 74 hanya 5%, kecil. Nah, ketika makin menanjak usia 75 tahun sampai 8 tahun, 84 tahun, tinggal di rumah tanpa bantuan tadi 75, sekarang 55%. Lalu yang dengan bantuan 35%, dan yang tinggal di panti werda 10%. Nah, yang ketiga tuh 85 ke atas. Tinggal di rumah tanpa bantuan itu 10% saja. Berarti makin terbatas, ya makin lemah, makin asam urat, ya pengapuran dan sebagainya. Terus tinggal di rumah dengan bantuan 60%. Ketiga tinggal di panti werda yang usia yang 80 ke atas makin banyak 30%. Jadi keluarga-keluarga sangat membutuhkan untuk hal ini untuk supaya orang tua mereka bisa dirawat dengan baik dan sebagainya. Ada tulisan bagus nih saya ambil di internet ya. Bila kita tua, kalau anak-anak sudah berkeluarga meninggalkan kita, giliran kita untuk kembali mikirkan diri kita sendiri. Bila kita tua, luangkan waktu bersama pasangan kita yang masih lengkap ya, kalau masih lengkap. Karena salah seorang dari kita akan pergi lebih dahulu dan yang masih hidup hanya mampu menyimpan kenangan yang indah. Bila kita tua, akan tiba masanya mau berjalan ke pintu saja susah, sementara masih berkemampuan. Jalan-jalanlah ke beberapa tempat untuk mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, untuk mengagumi keindahan ciptaannya. Bila kita tua, terimalah penyakit apa adanya karena semua sama. Kaya atau miskin akan melalui proses yang sama, yaitu lahir, bayi, kanak-kanak, dewasa, tua, sakit, dan kita meninggal. Cari kawan di cermin, kita gembira, dia gembira. Kita sedih, dia ikut sedih. Jangan cari kawan yang seperti duit logam ya, depan lain, belakang lain. Lalu ada sebuah doa di usia senja ya. Tuhan, Engkau tahu diriku semakin tua kini. Jangan biarkan aku mengingkari fakta ini. Jangan biarkan aku menjadi pengganggu dalam kehidupan ini, terutama dengan egoku yang selalu ingin berbicara tentang banyak hal dalam setiap kesempatan. Berilah aku istirahat dari memikirkan pengalaman masa lalu yang selalu terulang dan dipikirkan, dan detil-detil jalan hidupku yang tak ada akhirnya. Kuncilah bibirku agar tak berkeluh kesah mengenai kepedihan dan penderitaan. Nanti biasanya ya itu akan lebih cerewet gitu kan ya orang tua. Aku tidak memohon ingatan yang lebih baik, tapi tolonglah orang lain agar orang lain tidak merendahkanku karena ingatanku yang berkurang. Ajarlah aku untuk mengakui bahwa kadangkala aku juga salah. Jadikan aku semakin indah dan dewasa, seiring pertambahan usiaku. Jangan biarkan aku sekedar bertambah tua, kiranya aku dapat berkata, seperti ungkapan Paulus ya, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami
dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini saya kembali kepada yang masalah tadi ya. Masalah tadi kan fisik ya, terus psikis dan sebagainya. Terus yang ketiga itu masalah sosial. Apa kita jadi beban bagi keluarga atau kita jadi beban bagi lingkungan. Ada segi spiritual kerohanian karena takut menghadapi, misalnya takut menghadapi yang namanya kematian. Gitu. Pernah sedang pelayanan di sebuah jemaat, saya kunjungan ya, cari satu oma ini ya, masih belum begitu tua sih, 60 ke atas ya, udah punya cucu. Dia kok nggak ada di rumahnya gitu kan? Oh, Enci ini dia sembunyi di rumah anaknya. Saya katakan kenapa sembunyi? Ya karena sekarang musim banyak orang meninggal, jadi suek, sial. Nah, jadi dia sembunyi di rumah anaknya. Saya bilang kalau Tuhan mau menjemput, ya malaikat datang dimanapun kau ngumpet pasti ada kan ketahuan juga gitu. Jadi nggak ada yang bisa sembunyi menghindari ya. Pemazmur katakan ya, ingat apa umur itu? Nggak ada yang bisa menghindari yang namanya kematian. Itu sesuatu yang pasti. Nah, ini terjadi ya. Mengalami kemunduran atau peningkatan iman. Ragu atau memiliki kepastian keselamatan. Tapi saya yakin ya, Kaleb ini, persoalan Kaleb ini harus semakin tua, bukan mengalami kemunduran, tapi kita antusias. Ya betul. Nah, kita semakin, contohnya kita antusias setiap ada persekutuan Zoom ini yang hadir banyak gitu ya. Dan sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol saling menguatkan. Harus semakin yakin memiliki kepastian keselamatan ya dalam kehidupan kita ya. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita ya. Ya saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami rasa kesepian, rasa takut, misal takut meninggal ya, kita tahu bahwa tiap orang takut atau tidak dia juga mengalami. Tapi dalam menjalani kehidupan kita tahu ada firman Tuhan yang memberi kekuatan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat pada yang tiada berdaya. Lalu dalam kehidupan kita seringkali kita mikirkan masalah. Masalah kita jangan lebih besar daripada Allah kita. Pikiran kita harus ingat bahwa Allah kita lebih besar daripada masalah kita itu kecil di hadapan Tuhan. Kata Paulus, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu itu apa kelebihan. Tapi dalam segala hal aku mencukupkan diri. Tuhan yang memberi kekuatan bagiku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Paulus sendiri tidak mampu, tidak sanggup, tapi Tuhan yang memberi kekuatan. Kekuatan dari luar dia, yaitu dari Tuhan, diberikan kepadanya, dia bisa menanggung. Amsal mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi harus jaga suasana yang gembira. Jangan ingat, kita sini khawatir anak kita gimana, cucu kita gimana. Suasana pandemi ini banyak orang takutan gimana gitu, sehingga nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi negatifnya begitu. Tapi ingat ada Tuhan. Kita juga jaga prokes ya, prokes kesehatan kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberi kita satu mulut dan dua telinga. Kita jangan gampang ngomong, tapi kita juga lebih banyak mendengar. Saya kasih ilustrasi ini ya. Telinga, kalau sepasang telinga kalau dipadukan itu jadi bentuknya hati seperti ya. Kalau hati bahasa Inggrisnya heart ya. Berarti ada huruf H, E, A, R dan T. Jadi kalau kita buang huruf pertama dan huruf terakhir H dan T, jadi tertinggal ear, jadi ear telinga. Selagi kita hidup, ya mungkin zaman kita muda, telinga kita gunakan tidak untuk dengar firman Tuhan. Kita hanya yang untuk kepentingan kita. Tapi semakin kita tua, kita jangan dengar hal-hal yang negatif, hal-hal yang bisa menyakitkan hati kita. Tapi dengarlah firman Tuhan. Ya. Mungkin di masa tua kita, di antara kita mungkin ada yang mengalami gangguan pendengaran atau istilah budi lah, budek dikit gitu ya. Tapi meskipun kita mungkin secara jasmani kita lahir kita tuli, tapi yang nggak boleh adalah kita nggak boleh tuli rohani. Harus di masa tua kita selain kita berdoa, kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita memberikan telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita di masa tua ini. Sehingga kita menjadi orang tua yang sungguh antusias, mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya, mencintai pelayanan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin ketika kita muda ya, mengejar karir kita, tidak sempat beribadah, tidak sempat melayani, tidak sempat mendoakan orang lain gitu ya.
Tak kejar uang, kejar uang, kejar uang. Tapi di akhir hidup kita dapat semua. Apa? Hidup tanpa Tuhan. Ending hidup kita apa? Kebinasaan. Ya, ya mungkin kita ya waktu muda ya kerja karir tidak punya waktu. Sehingga ada dua kemungkinan ya orang dari muda dia kejar karir terus sehingga ilustrasi gini. Kalau sebelum komuter lain kan ada kereta yang zaman dulu tuh ya, yang bunyinya gimana? Gini, saya bunyikan ya. Seperti gini lah. Duit, 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 susah, susah, susah. Seperti itu ya. Bunyinya duit, 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 susah, susah. Seperti itu. Orang tuh pergi pagi-pagi, kerja luar biasa, pulang udah malam. Ya pendapatan nggak seberapa aja, nggak libatkan Tuhan. Dia kejar berkat tapi nggak dekat dengan sumber berkat. Hanya tinggal di rumah juga dikontrakan sederhana ya. Sederhana orang matang RSS ya. Dia RS-nya sampai 8, RS 8. Rumah sangat sederhana, selonjoran saja susah sama sekali. Nah, gitu ya, masih penghasilan nggak begitu banyak gitu ya. Tapi tanpa Tuhan ya. Itu bisa terjadi. Lalu yang kedua adalah mungkin ketika muda dia tidak libatkan Tuhan atau kebanyakan orang hanya Kristen 7D, Kristen 7D ya. Dia datang waktu belum pandemi orang datang ke gereja 7D gini. Dia datang, duduk, diam, dengar, doa. Kemudian ada kolekte dana, kemudian terakhir selesai ibadah, dah gitu ya. Dia 7D, datang, duduk, diam, dengar, doa, dana, dah. Dia nggak mau tahu pergumulan gereja apa. Dia nggak mau tahu pergumulan sama apa gitu ya. Jadi hidupnya begitu individualis dan egois gitu ya. Dia tidak memikirkan bahwa hidup itu ada ujungnya, ada akhirnya. Gitu ya. Apakah kita membawa harta pulang? Enggak ya. Hanya iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus kita pertanggungjawabkan. Setiap kita suka atau tidak suka akan melihat gambar seperti ini ya. Dari kita berkembang akan batas umur kita juga ya. Hanya di Alkitab mencatat ada 2 orang yang mengalami kematian. Kita masih ingat yaitu Henok ya. Dan yang kedua adalah Elia. Elia yang naik ke surga ya. Jadi tidak mengalami kematian. Kalau Musa mengalami kematian tapi mayatnya nggak ditemukan. Nah, ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum hari itu tiba, jangan kita sia-siakan waktu. Ya segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Keterbatasan waktu itu ya penulis Musa mengatakan dalam doanya di Mazmur 90 ayat 12, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Jadi umur Musa aja dia nggak sembarangan ya. Mungkin ada 3 fase ya. 40 tahun di istana Firaun, 40 tahun di padang gurun, 40 di penggembalakan, kemudian dipanggil Tuhan 40 tahun memimpin orang Israel ke padang gurun. Jadi waktunya begitu panjang tapi begitu singkat dirasakan. Kita adalah penata layan atas waktu hidup kita, bukannya waktu. Hidup kita, milik kita, harta benda kita ya. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan bagaimana kita menggunakan waktu hidup kita, meskipun mengisi hidup kita dengan baik dan benar atau kita tidak mengisinya dengan baik dan benar, sia-sia dalam kehidupan kita. Tapi sebagai orang yang bijak tidak ya. Nah, 3 hal yang harus ada ya dalam kehidupan kita sebelum akhir hidup kita ya, cepat atau lambat gitu ya. Yang paling penting adalah pertama kita memiliki kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus. Ya ayat ini kita tahu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anak Tuhan Yesus bagi dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya kita diselamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Ketika saya dan saudara terima Yesus sebagai juru selamat, kita disebut anak-anak Allah. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan setiap orang yang hidup yang percaya padaku, dia akan memperoleh kehidupan kekal. Tidak akan mati selama-lamanya. Berarti selagi hidup perlu kepastian keselamatan. Bukan ketika dia meninggal belum minta didoakan supaya mendapatkan tempat yang bagus gitu kan. Pernah dalam pemakaman ya, saya melihat di budaya yang ketat gitu ya, budaya ketika peti mau diturunkan ada yang mengatakan lurus nggak,
lurus enggak gitu ya. Mungkin bukan sembarangan juga sih ya. Lurus enggak gitu ya. Dalam hati saya, ke pemakaman bukan soal lurus enggak lurusnya. Hidup selagi dia hidup dilurusin enggak pemahamannya, hatinya gitu kan. Ya kalau dia belum bertobat mau lurus gimana pun dia, tanpa Yesus nggak ada keselamatan. Yesus satu-satunya juru selamat selagi hidup, harus percaya Yesus sebelum terlambat. Ini sangat penting ya. Yang kedua adalah rekonsiliasi. Ya. Rekonsiliasi adalah kita berbaik hubungan kita, berdamai dengan Allah. Ya mungkin waktu kita masa muda kita jauh dari Tuhan. Ya kita harus ingat ya, di masa tua kita rekonsiliasi. Ya, semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pendamaian itu kepada kami. Dan bukan hanya itu saja, kata Rasul Paulus pada zaman Roma, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ketika Yesus mati di salib, Dia mendamaikan kita ya. Kita damai dengan Allah, kita datang bertobat meninggalkan dosa-dosa kita. Dengan diri kita sendiri, kita dapat menerima diri kita apa adanya ya. Kita tadi berdamai dengan Allah, datang kepada Allah, mengakui kegagalan, dosa kita, keraguan kita menerima keselamatan. Berdamai dengan diri sendiri, kita dapat menerima diri sendiri sebagai pribadi yang dikasihi dan dihargai oleh Allah. Lalu kita berdamai dengan sama. Jika ada masih dendam, mungkin dari anak cucu kita menaruh dendam, atau sakit hati, kepahitan yang kita simpan terhadap sesama, baik teman segereja, anak cucu, mantu, dan sebagainya. Bisa aja terjadi ya. Kita harus berdamai dengan sama. Lalu kita mendamaikan orang lain dengan Allah yang berkenan, dan juga mendamaikan orang lain dengan sesamanya yang mungkin punya problem, nggak mau saling mengampuni. Padahal doa Bapa kami kan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, ini ada ya. Lalu yang ketiga, tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita selagi ada kesempatan. Masih rajin berdoa, doa untuk kekuatan, ketabahan diri kita, doa untuk orang lain, untuk gereja, untuk bangsa negara, untuk misi, untuk suku terabaikan di Indonesia, di dunia. Kita masih baca Alkitab, bersat teduh, menguatkan iman, juga mencegah kita pikun ya, pikun. Kita masih rajin ibadah. Ya, kita memberi contoh pada orang-orang muda, anak cucu kita, bahwa kita makin tua, orang mengatakan tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Tapi bagi kita, tua-tua keladi makin tua makin rohani. Harusnya demikian. Bukan makin tua makin gede ambeknya gitu ya. Tapi kita makin tua makin sabar, makin mengerti dan sebagainya. Kita masih mau melayani sesuai dengan talenta karunia. Kita fungsikan terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita apa keahlian kita fungsikan. Kita masih mau bersaksi, menciptakan kebaikan dan keselamatan dalam Yesus agar orang lain juga diselamatkan. Mulai dari keluarga kita. Mungkin ada anak cucu mantu kita yang belum jauh dari Tuhan, kita mendoakan, banyak waktu untuk berdoa, untuk menjelaskan kepada mereka. Seringkali dalam pelayanan saya ketemukan ada orang tua marah, kok nggak ikut ibadah gitu ya? Oh saya MC Pak Pendeta. Oh MC, maksudnya acara apa? Master seremonial gitu ya. Oh bukan Pak, saya di rumah anak saya, MC maksudnya ngomong cucu. Maksudnya yang ngasuh anak lah gitu ya. Ya justru itu saya bilang, sesuatu yang mulia, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada cucu gitu kan. Ya kan ada kesaksian kan, Louis, Eunike, dan Timotius. Gitu kan. Jadi generasi demi generasi terbina. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hidup itu singkat ya, nggak bisa diulang lagi. Ya, kita nikmati ya saat-saat yang ada dalam kehidupan kita. Bila kita semakin kita tua, kita semakin setia, makin kuat dan iman kita semakin menunjukkan buah-buah dalam kehidupan kita. Ya ketika kita jaga kesetiaan kita kepada Tuhan sampai akhir kita, dan ketika perjalanan kita menuju titik akhir, ketika Tuhan memanggil kita, apa kata orang-orang yang datang di pemakaman kita? Apa kata mereka? Orang ini mengasihi Tuhan, orang ini setia melayani, orang ini baik hatinya, pasti banyak hal-hal positif. Kitalah yang tulis untuk apa orang ceritakan nanti
dari kesaksian hidup kita sekarang. Dan kemudian kita akan semua dikumpulkan dalam surga yang abadi bersama Tuhan ya. Ini gerbangnya bukan seperti itu saya potret, tapi gambaran orang surga tuh begitu indah maksudnya. Nah, tapi kalau saat ini kalau kita masih memiliki pasangan, ya rukunlah sesama gitu ya. Ya. Atau misal pasangan kita udah nggak sanggup jalan, kita gendong lah. Ya. Atau ini kalau di daerah. Atau nggak mampu lagi, matanya udah sutur gitu kan, ya kita tuntun lah misalnya. Dan ini sampai akhir hidup kita. Ya menempuh perjalanan hidup bukan hal yang gampang, banyak suka duka Tuhan izinkan, tapi harusnya mendewasakan kita agar kita menjadi pengikut Kristus yang semakin tua, semakin rohani, semakin serupa dengan Kristus dalam karakter hidup kita. Amin, saudara-saudara kalian. Ya, Tuhan memberkati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sore hari ini merenungkan perjalanan hidup kami sampai hari ini. Dari awal hidup kami, dari lahir, bertumbuh, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, berumah tangga, masa tua ini. Beberapa tahap ke depan ini, kalau Tuhan izinkan kami lalui, meskipun penuh suka dan duka, ada banyak pergumulan, tapi Tuhan akan memampukan kami untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan selalu hadir. Tuhan menggendong kami sampai masa tua kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Daud dalam Mazmur dia berdoa bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta roti. Di masa tua kami, bukanlah hal yang sia-sia kalau kami menginvestkan waktu kami, milik kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah, untuk berdoa, mendoakan orang lain, untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman kami. Dan ketika iman kami diteguhkan, kami dapat meneguhkan hati anak cucu kami dan teman-teman kami yang mengalami kelemahan. Khususnya masa pandemi ini, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami tidak ada kepastian dalam keselamatan mereka. Kami dapat menelpon mereka, mungkin WhatsApp atau mengunjungi dengan terbatas prokes untuk menguatkan saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan dan berbagi kasih lewat apa yang kami dapatkan, mungkin berupa makanan, vitamin untuk mereka yang mengalami sakit penyakit, agar mereka mengalami kasih Tuhan di setiap saat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap musim berganti, tapi Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala perkara biarlah kami dapat tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Berkatilah semua kami yang hadir di sini, yang sakit, yang mengalami pergumulan, baik untuk anak cucu, baik untuk pergumulan diri sendiri, untuk sakit penyakit, masalah kesehatan, apapun itu, mungkin masalah ekonomi, keuangan. Kami tahu bahwa banyak orang-orang yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi di masa ini. Tapi Tuhan akan pelihara hidup kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pan Muse. Tuhan memberkati pelayanan Pan Muse. 弟兄姐妹们，大家好。好，这个时候我要做绿场的会务报告。下周四讲员Meti 传道，竹林邓爱英姐妹pelayanan untuk Kamis depan yang membawa firman Tuhan adalah Guru Injil Meti, yang liturgis adalah Saudari Ten Ai Ying。愿大家都能够参加，上帝祝福大家。好，这个时候我要请陈谢美姐妹，她要唱一首诗歌，我把这个时间交给陈学美姐妹。谢美姐妹。学妹阿姨，请打开你的声音。还没有打开，声音还没有打开。学妹阿弟一的声音还没有打开。Hello。学妹阿姨的声音，学妹阿姨。
Halo. 左手边的第一个学妹阿姨。好像他的手机有一点点问题啊，没关系，那我们就下个星期吧，好吗？好，这个时候我们要结束今天的家乐团聚会，我们要领受主的祝福，请潘牧师为我们做祝福的祷告。Saya silakan Pendeta Pan untuk menyampaikan doa penutup. Kelihatan nggak muka lo? Ya, mari kita tutup dengan doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik dan selalu baik dalam hidup kami. Sehingga ada kesempatan bagi kami selalu bersekutu bersama teman-teman seiman dan boleh saling menguatkan dan menjadi berkat satu sama lain. Dan saat ini Tuhan kami yakin apapun pergumulan kami Engkau akan dengar dan Engkau akan menjawabnya, dan juga kami boleh senantiasa setia dan taat kepadamu Tuhan. Dan sampai seluruh hidup kami, sepanjang usia kami selalu melekat pada Tuhan. Hati kami, pikiran kami, kehendak kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan sore ini kami akhiri ibadah kami, dan saudara sekalian terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, semua kita kedapatan setia dan taat kepadanya. Amin. Amin. Terima kasih Pan Mukse.